Ya, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan terkait dengan contoh soal-soal utul UGM ya. Terkait dengan logaritma dan eksponensial, dari semuanya perlu disiapkan bahwa jika tersedia ada suatu fungsi ya. Di sini tersedia 4 dipangkat dengan 3x ditambah dengan y senilai dengan 64 ya. 64 artinya 4 pangkat 3. Ini berarti persamaannya 3x ditambah y senilai dengan 3. Menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua bahwa di sini adalah x logaritma dari x plus 12 namanya dikurangi sama saja dengan dibagi ya. Sebagai pengali bisa naik ke sini ya, maka menghasilkan x log 4 pangkat 3 ya, jadi 64 ya. Ini sebagai sifat kalau A logaritma B ya, pangkatnya n itu senilai dengan n kali A logaritma B. Jadi boleh, jadi kalau posisi pengali maka dia sebagai pangkat B-nya. Nah, sekarang 4 pangkat 3 jadi 64 sebagai pengurang, jadi sebagai pembagi di sini ya. Senilai dengan min 1. Sifat berikutnya yang perlu dibiasakan adalah kalau A log X sama dengan B, maka X-nya itu artinya A pangkat B. Berarti di sini kita dapatkan bahwa X plus 12 per 64 senilai dengan X pangkat negatif 1 ya. Kita tahu namanya negatif 1 ya, itu sama saja dengan 1/x ya. Sehingga kita dapatkan x plus 12 per 64. Jadi kalau saya kalikan silang, maka terjadi x kuadrat plus 12x senilai dengan 64. Atau x kuadrat plus 12x min 64 sama dengan 0. Hal ini andai kata saya faktorkan, maka didapatkan x 64 itu tentunya 4 dikali 16 ya, plus sama min. Sehingga Anda akan dapatkan x-nya adalah 4 dan x-nya adalah min 16. Kita tahu bahwa sifat dari logaritma itu bilangan pokok harus positif ya. Tidak boleh negatif dan tidak boleh 1. Sehingga di sini x-nya negatif ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah x-nya yang sama dengan 4. Sehingga andai kata masuk ke sini, didapatlah 3 dikali 4 itu 12 ya. Ditambah y senilai dengan 3, maka y-nya senilai dengan negatif 9. Dari sini kita akan dapatkan pertanyaan. X-nya adalah 4, 2 kali y, berarti 2 kali 9, min 9 jadi min 18, maka akan kita dapatkan jawabannya adalah min 14. Maka jawabannya adalah D. Ini yang perlu diwaspadai, dibiasakan pada saat ketemu dengan logaritma bahwa x-nya itu harus positif ya, jadi tidak boleh negatif. Baik, kita akan lanjutkan di persoalan berikutnya. Suatu fungsi kuadrat motong sumbu x. Jadi fungsi kuadrat itu tertulis menjadi 2 ya. Yang satu a x min x1 dikali x min x2 ini untuk kalau dia memotong sumbu x di 2 titik. Tapi kalau dia punya puncak maka bisa ditulis ax min p ya. Kuadrat ditambah hi. Kalau itu punya puncak p, hi. Jadi kalau yang ini tuh jika diketahui puncaknya yaitu p, hi. Kalau ini diketahui titik potong terhadap sumbu x-nya ya. Ini jadi terhadap sumbu x. Ini yang perlu diwaspadai setiap ketemu soal tentang fungsi kuadrat. Nah, ada di sini grafiknya memotong sumbu x di 2 titik. Ya, berarti di situ punya makna bahwa fx-nya itu a dikali x min x1 ya. Ini jadi x1-nya ini dikali dengan x min x2 di mana x2-nya adalah 2. Kemudian kurva kuadrat melalui 0,4 ya, maka dimasukkan 0 akan memberikan akibat 4. Kita hitung, jika x-nya 0 maka jadilah min 1, jika x-nya 0 maka hasilnya min 2,
min 1 kali min 2, 2A nilainya 4, maka A-nya senilai dengan 2. Dari A-nya 2 dimasukkan kembali ke persamaan, kita dapatkan fx-nya 2 dikali dengan x min 1 dikali dengan x min 2. Itu fungsi kuadratnya. Nah, kemudian ditanyakan puncaknya P, Q ya. Jadi kalau ini saya teruskan, maka fx ini menjadi 2 dalam kurung x kuadrat. Jadi min 3x ditambah dengan 2. Atau menjadi 2x kuadrat min 6x ditambah dengan 4. Lengkap bentuknya semacam itu. Tetapi perlu diketahui bahwa tadi memotongnya itu di titik 1,0 dan 2,0 ya, memotongnya. Berarti titik puncaknya itu terletak di tengahnya ya. Tengahnya itu berarti x-nya 1 ditambah 2 bagi 2 ya. Berarti x-nya ketemu 3/2. Nah, itu tentunya titik puncaknya terletak di situ. Entah itu kurvanya mau bentuknya begini ya, mau bentuknya begini, yang jelas puncaknya itu terletak di tengah-tengah perpotongan itu ya. Jadi kalau begini ya maka dia tengahnya, yaitu x-nya 3/2. Ya tinggal masukkan saja 3/2 ke sini, itu sebenarnya sudah selesai ya. Jadi ini masukkan saja. Ketemulah namanya y-nya. Ya, y-nya tak masukkan 2, x-nya 3/2 ya. Ini tak masukkan ke persamaan ini, 3/2 dikurang 1 ya tinggal setengah ya. Ini ya, dikali dengan 3/2 ya, dikurangi dengan 2 jadi min setengah. Nah, maka akan kita dapatkan nilai negatif setengah. Itu y-nya. Pertanyaannya adalah P tambah Q. Tadi kita tahu ini merupakan puncaknya ya. Berarti puncaknya tadi diketahui 3/2, min setengah. Sehingga hal ini andai kata dijumlahkan maka akan memberikan angka 1 ya. Jadi kalau dijumlahkan ya 3/2 tambah min setengah ya nilainya sama dengan 1 ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah cara menyusun fungsi kuadrat. Kemudian yang terkait dengan hubungan antara fungsi kuadrat ya. Kalau dia memotong, ada garis memotong di 2 titik begitu, maka syaratnya D lebih dari 0. Kalau dia itu menyinggung, syaratnya D sama dengan 0 ya. Kalau tidak menyinggung sama sekali, artinya D kurang dari 0. Di sini kurva ini memotong parabola di 2 titik, maka nilai K-nya berapa? Berarti di sini syaratnya adalah D harus lebih dari 0 ya. Namun kita samakan terlebih dahulu ya. Kita akan samakan terlebih dahulu bahwa ini tak buat menjadi 3y. 3y itu senilai dengan 2x ditambah 5k-1. Berarti y-nya itu senilai dengan 2/3 atau 2x plus 5k-1/3. Ini disamakan dengan persamaan ini ya. Kita samakan jadi x kuadrat min 2x ditambah k plus 1. Kalau saya kalikan ya, saya kalikan dengan 3, maka jadi 3x kuadrat min 6x ditambah 3k plus 3. Saya akan jadikan 1, maka jadi 3x kuadrat min 8x. 3k min 5k jadi min 2k min 4 ya, sama dengan 0. Dari sini kita akan dapatkan D-nya ya. Ini sebagai A-nya, sebagai B-nya, dan ini merupakan C-nya. Apa sebagai syaratnya? D. Jangan lupa D harus lebih dari 0. Apa itu D? B kuadrat. B-nya itu min 8. Ya, jadi jangan lupa B kuadrat min 4AC harus lebih dari 0. Sebagai B-nya adalah min 8 ya, dikuadratkan 4. 4 kali A, A-nya 3, dan C-nya min 2K min 4 harus lebih dari 0. Saya akan sederhanakan, saya bagi dengan 4, maka jadilah 16. 3 kali 2 ini ya jadinya plus 6K. Ini min 3 kali min 4 ya, maka menjadi plus 12, harus lebih dari 0. Gitu. Nah, sekarang di sini berarti didapatkan 6K, 16 tambah 12 berarti isinya adalah
28 ya, harus lebih dari 0. Maka 6K harus lebih dari negatif 28 ya. Saya bagi dengan 2 ya, menjadi 3. Saya bagi 2. Coba mungkin ada kesalahan tulis ini ya. Coba sebentar, ini saya bagi dengan 4 jadi 16. Saya bagi 4 ini tinggal 3 kali min 2 berarti menjadi plus 6K. Kemudian min 3 kali min 4 maka menjadi plus 12 ya. Jadi ini plus 4 salah ya. Ini tadi plus 4. Ini karena 3 tambah 1 4 ya. Jadi di sini adalah jadi plus 4. Sehingga jadi plus 4 itu maka di sini akan memberikan angka yang lebih kecil jadinya ya. Maka ini jadi min 12 ya. Oke. Sehingga 16 kurangi 12 maka tinggallah 4 ya. Saya sederhanakan dulu. Iya. Jadilah di sini tinggallah plus 4, pindah jadi min 4, tak bagi 2 jadi 3K, min 2 maka K-nya senilai lebih dari min 2/3. Nah sekarang K-nya yang lebih dari min 2/3 ya tentunya jawaban yang C ya. Ini hubungan terkait dengan parabola ya. Kemudian terkait dengan hubungan antara dua garis ya. Saya sampaikan bahwa dua garis itu bisa berpotongan di 2 titik ya. Ini berpotongan di 2 titik. Nah ini berarti punya satu solusi. Satu solusinya apa? Satu solusi berarti perbandingannya antara A1X dengan B1Y ya, A1X B1Y ya, sama dengan C1, persamaan yang kedua A2X ditambah dengan B2Y dengan C2. Di sini bahwa kalau saya cari determinannya, nah ini di sini determinannya tidak sama dengan 0 ya. Determinan antara A1, B1, A2 sama B2 ya. Kalau dikali silang gitu ya, namanya determinannya. Tetapi pada saat dia berimpit antara garis 1 dan garis 2, nah di sini solusinya banyak. Syaratnya apa? Determinan sama dengan 0 ya. Pada saat solusinya banyak itu berarti determinan sama dengan 0. Atau tidak punya solusi sekalian, artinya dia sejajar. Itu juga artinya determinan sama dengan 0 ya. Nah, sekarang di sini karena dia mengatakan bahwa persamaan di atas tidak hanya 0,0 saja, berarti di sini solusinya banyak ya. Solusinya banyak. Nah, apa artinya solusinya banyak? Berarti determinannya dia harus sama dengan 0. Siapa determinan di sini? Berarti tak kalikan silang ya. A-1 saya kali dengan A+1, saya kurangi dengan B-1, saya kali dengan B+1. Dan dia harus sama dengan 0. Ini artinya A kuadrat min 1 ya. Di sini artinya B kuadrat min 1. Dan kalian tahu bahwa min 1 habis, maka tinggal tersisa A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Ini punya makna bahwa A ditambah B dikali A kurangi B sama dengan 0. Berarti A min B juga bernilai 0 atau A plus B juga bernilai 0. Nah pertanyaannya adalah A plus B, maka akan memberikan jawaban 0 ya. Gitu. Jadi ini konsep dasar yang harus dipahami, dikuasai. Hasil nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Setiap Anda ketemu soal bentuk pertidaksamaan, tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Tidak usah diuraikan. Anda cukup ambil X-nya yang ada di dalam pilihan. X-nya berapa saja, ambil bebas saja. Misalkan mau saya ambil angka yang bebas lebih dari 2. Wah, saya ambil angka X-nya katakan 3. Dimasukkan saja. 3 kuadrat 9 kurang 6 kurang 3 ya. Saya bagi 1. Wah, ini nilainya 0. Ini ya. Kalau tak masukkan ke kanan, nilainya jadi 8. Nah, 0 kurang dari 8 ini pernyataan yang benar. Itu maknanya yang ada 3-nya itu jawaban benar. Nah, ini tidak ada 3-nya. Ini yang C juga tidak ada, yang D juga tidak ada. Yang ada hanya B atau jawaban yang E. Kalau kita mengambil jawabannya itu adalah yang B,
berarti bisa diambil lebih dari 7/5, ada 2. Atau boleh kita ambil kurang dari 7/5, ada 0 misalkan ya. Saya ambil angka 0. Berarti kalau 0 saya masukkan ke persamaan, berarti kita dapatkan 3/2. Dan 3/2 itu kurang dari 5. Ini suatu pernyataan yang benar. Artinya yang mengandung 0 itu jawaban benar. Oh, yang mengandung 0 berarti jawaban yang E ya. Maka yang benar jawabannya adalah yang E. Itu. Jadi berbagai macam persoalan ya, misalkan contoh tentang pertidaksamaan dalam bentuk apapun bentuknya. Di sini ada suatu matrik, matriknya punya inverse. Bagaimana kalau dia matrik tak punya inverse? Ini matrik yang tak punya inverse. Ini perlu dikuasai ya. Yang tak punya inverse itu artinya determinan sama dengan 0. Berarti kalau dia punya inverse ya tentunya determinannya tidak sama dengan 0. Sedangkan ini determinannya adalah 2 kali akar X kuadrat min 1 saya kurangi dengan X. Jangan lupa ya, ini determinan itu kalau ada tulisan A, B, C, D, maka kalau ini merupakan matrik A, determinan A itu maknanya AD dikurangi dengan BC. Berarti kalau di sini adalah 2 dikali dengan ini dikurangi dengan X kali 1. Itu maksudnya determinan ya. Dan dia tidak boleh sama dengan 0. Atau boleh juga saya tuliskan akar X kuadrat min 1 tidak boleh sama dengan X. Jadi data ini saja yang menjadi harapan. Dan kemudian Anda ambil angka ya. Ambil angka sembarang. Angka sembarang itu berapa? Boleh kita ambil X-nya katakan 0 misalkan. Kita ambil angka sembarang, masukkan aja 0. Oh, di sini kita dapatkan andai kata 0 terjadi 2 akar negatif 1 ya, karena X-nya jika 0. Oh, ini udah pernyataan yang salah. Artinya yang mengandung 0 itu merupakan jawaban yang salah. Di sini dia katakan bahwa X-nya tidak 4/3, berarti dia mengandung 0, berarti salah. X-nya tidak akar 4/3, berarti dia mengandung 0 ya. Berarti dia juga salah. Jadi sekali lagi, yang mengandung 0 merupakan jawaban yang salah. Kemudian bisa kita ambil X yang lain ya. X yang lain itu yang mana? Bebas terserah saja ya. Lebih dari 4/3, akar 4/3 ya. Wah, berarti di sini bisa dapat ada angka 2 ya. Kita coba saja angka 2. Ya, karena 4/3 itu kurang dari 2, berarti di sini ada 2 ya, ada 3 gitu ya. Itu silakan aja, ada 4 dan seterusnya. Saya ambil aja angka 2. Saya masukkan jadi 2 kali akar 2 kuadrat 4 kurang 1 itu 3. Dan itu tidak sama dengan X, X-nya 2. Jadi ini tidak sama, berarti dia juga memenuhi benar di sini ya. Maka yang ada angka 2-nya benar dan di sini tidak ada. Oh, berarti jawabannya adalah yang E. Jadi ini adalah bagian teknik untuk menguasai utul UGM maupun Undip maupun yang lain. Maka kuasai dengan teknik penalaran ini ya. Ini kuasai konsepnya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Amin.